Teman Pro 2, kita sudah dengarkan tadi ya MLC dari Pro 2 Jakarta, dan tepat di pukul 10 seperti yang sudah kita kabarkan tadi melalui flyer ya. Ya, benar akan sekali. ada obrolan yang khusus spesial Karetnya 2. Iya, spesial. Yang akan membahas tentang Spesial Hari Guru, menyambut Hari Guru Iya, yang besok ya? ke-78 besok 25 November. Betul, hari Sabtu gitu ya. Oh iya, besok hari Sabtu. Dan untuk memperhangatlah dialog obrolan kita pagi ini sudah datang nih. Ibu guru dan bapak guru kece-kece badai ini dari IGI, Ikatan Guru Indonesia Kota Sibolga. Ada ketuanya Bang Diva dan bidang kewirausahaan ya Kak Awa ini Kak. Jadi manggilnya Awa. Awa, Najwa harusnya ya. Oh, yang lengkapnya Siapa Sri, sih? Sri Takwa Ananda. Takwa, jadi Mbak Tak. bukan Awa. Dia tadi sudah nyetel untuk dipanggil itu kan pas kenalan tadi kan. Sama, Irfan, Pak, Awa katanya. Pak Ceria ya. Pak Syir. Pak Diva. Diva. Oke, kayaknya seger-seger ini guru kita hari ini. Namanya juga guru zaman now. Guru zaman now. Dulu waktu kakak sekolah, pandangan kakak ke guru itu gimana sih Kak? Pandangan aku lurus ke depan. Maksudnya itu bukan nyetir. Ini kita ngomongin guru ya. Ya kan. Ya, pandangan kalau menurut kacamata aku guru itu sosok yang dihormati. Gitu ya. Sosok yang bukan ditakuti ya, tapi dihormati, yang disegani karena guru itu memiliki wibawa tersendiri. Wibawa tersendiri. Segaul apapun guru itu sebenarnya dia memiliki wibawa. Enggak, dia enggak buat-buat wibawa. Enggak digini. Wibawa itu tetap ada gitu. Iya, gimana? Enggak gitu ya. Enggak gitu ya, Kak. Itu serem kali aku lihat. Itu bukan wibawa ya. Itu dibuat-buat tuh wibawa. Itu wibowo kayak. Jadi kalau wibawa itu seperti inner beauty, enggak dibuat-buat ya. Enggak dibuat-buat. Ada tersendiri, terpancar dia jauhan. Enggak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu wibawa ya. Wibawa ya. Nah, ini kakak dan abang kita yang datang ini sewibawa apa nih? Jadi guru zaman now. Kak Awa agak gini deh. Karena enggak ketangkap suaranya. Nanti siarannya dari si Mari-Mari sana. Oke, kita perjelas aja dulu. Right, oke, baik, silakan. Belum disilakan apa belum ada. Iya. Tanya dong gitu. Guru zaman now berarti ada guru zaman old, ya pasti ya. Dan kita kenalkan dulu lebih gamblangnya. Ini ada Pak Ceria. Karena yang bekennya Pak Diva. Pak Diva. Pak Diva ya. Wah, ini Diva Republik Indonesia. Iya benar. Itu Rusana ya berarti. Itu 3 Diva. 3 Diva. Pak Diva ini dari SD 087695 dan Ibu Tawa dari MTSN Sibolga Parambunan ya. Ini bidang studi apa nih? Ibu dulu. Kalau aku bidang studi IPS. IPS. Kalau Pak Diva? Kebetulan di SD semua ya, all round ya. Oke. Ya pasti kalau ditanya lebih sulit di mana SD kah atau SMP kah? Tapi tunggu dulu ya, melihat pandanganku kayak lebih sulit SD. Jelas. Nampakkah di wajah mereka gitu? Wajahnya lebih tegang wajahnya. Jadi memang benar. Iya. Gimana? SD sangat ekstra kita mendidik gitu. Bukan hanya sekedar di ilmu pengetahuan, tetapi dari segi sifat karakter ini yang jadi masalah. Karena kita tahu sekarang anak-anak zaman now bukan hanya gurunya zaman now, jadi anak-anak zaman now juga mengikuti perkembangan juga kan. Mereka juga dengan gadgetnya masing-masing. Ini yang membuat masalah. Terutama gadget ini di dalamnya tidak semuanya baik gitu. Bahkan banyak yang merusak karakter siswa. Jadi siswa kita banyak yang mungkin mengikuti tren-tren yang ada di media-media yang membuat kondisi akhlaknya juga akan berubah atau tergerus, terkikis dengan media-media tersebut. Nah, ini peranan guru zaman now, bagaimana bisa menerapkan atau mengikuti perkembangan zaman yang ada di media-media itu. Oke, kalau dulu belum ada ya secanggih ini perkembangan teknologinya, maka itulah dia bedanya
guru zaman old and guru zaman now. Gitu ya. Guru zaman old dia lebih maaf kalau saya katakan lebih memiliki ilmu jiwa ya kali ya. Dengan sendirinya dia terjun ke dunia sebagai guru begitu, dan pendidikan dulu. Ada SGO ya, tahu nggak, sekolah guru Ya, olahraga. Ada SPG sekolah juga pendidikan guru. guru ya kan. Jadi di situ mereka dibentuk ilmu jiwanya ya. Ya, ada ilmu jiwanya. Nah, kalau dulu mungkin dengan sendirinya ada wibawa guru itu, sehingga muridnya juga, kalau murid zaman old bicara ya, bukan zaman now ini. Zaman old dulu ngelihat bayangan wangi parfum gurunya dari jauh dia udah menghindar. Iya, betul. Iya kan? Ibu. Oh ya. Lari. Ngumpet gitu ya. Iya. Yang lucunya nyebutnya itu ibu matematika, enggak Iya, nama. iya. Itu ibu matematika. Lari gitu. Kalau itu Nah, masih itu. syukur, yang saya takutkan itu ibu pencabut nyawa kan. Berarti sengeri apa guru ini? Gurunya. Kalau itu masih mendingan gitu. Ya sayangnya dulu nggak ada mata pelajaran pencabut nyawa. Iya. Oke, nah itu dulu. Sekarang bagaimana kita manggil bang atau kak ini? Kalau digabung jadi bahaya. Manggil Bangka. Jadi bangka. Oke, dari ibu dulu lah. Kayaknya si kakak kakak deh. lah ya. Si kakak lah. Pro 2. Nggak seru kali ya kan? Oh, Enggak, ada kaku jadinya ke saya. Iya, kakak aja. ya udah di sekolah ibu ya kan. Di luar. Kak Takwa. Kayak mana kak Tawa? Lucu kali nama Kak Kasih Tawa. paham dulu kami dulu. Kak Awa. Awa. Apa ini? Kak Awa gini. Awa cuman lah ya kan. Awa aja. Gimana nih? Kalau tadi sudah sama Bang Diva ya, Bang ya. Tentang bagaimana menghadapi si murid-murid SD ya. Psikologinya gimana nih? Kalau dulu ada dipelajari tentang psikologi. Iya. Sekarang belajar itu nggak waktu sebelum jadi guru gitu? Mungkin itu kembali ke gurunya masing-masing. Terkadang emang kita wajib ya, kalau sebagai guru tuh harus bisa membaca karakter siswa. Harus bisa Harus ya. bisa. Karena kalau kita tidak bisa membaca karakter siswa, nanti kita nggak bisa ngendal kelas. Apalagi kayak kami guru SMP kan, istilahnya SMP dan MTS itu setara. Remaja udah ya. Mereka dari anak SD beralih menuju anak remaja, dari anak-anak menuju remaja, dan mereka itu masuk di masa puber. Iya. Di masa puber ini mereka lagi suka-sukaan sama teman, Iya, yang lagi cari-cari perhatian, lagi semangat-semangatnya untuk tahu sesuatu iya, ya. lagi penasaran mencoba hal-hal yang nggak pernah dicoba waktu SD, dia nggak pernah tahu. Di Iya, SMP iya. ini dia udah mulai tahu nih, dicoba-coba, akhirnya ada yang mengarah ke negatif. Iya. Ini masa transisi lah ini. Ya. Transisi benar Iya. sekali Kak. Jadi ada yang ke negatif, ada juga yang ke positif. Tapi kebanyakan untuk selama saya mengajar di sini hampir 5 tahunan itu lebih banyak anak-anak ini cenderung ke negatif karena pengaruh gadget mungkin ya. Oke. Nah, itu Sama dia. kebebasan yang diberikan orang tua dalam penggunaan teknologi yang berlebihan, tidak dibatasi. Jadi mereka tuh semacam lebih fokusnya ke handphone daripada belajar. Minat belajarnya berkurang. Gitu. Oke, berarti begitu banyak sekali bentuk sifat dari anak siswa, anak murid. Dan harus mengetahui masing-masing. Misalnya dalam satu lokal ada berapa itu? Biasanya kalau untuk kelas SMP itu 30 sampai 32. 32 Karakter lah berarti. anak Iya. harus yang akan dihadapi. hadapi. Setiap hari. Setiap hari. Terus ngajarin 6 kelas ya kan. Oh my god. 32 kali 6 ya. Rontok rambutnya dia kan. Tentu punya trik tersendiri ya kayak Iya, pasti, menghadapi itu. Caranya gimana nih? Apakah satu-satu siswa tadi dihadapin atau ada trik dalam membaca gerak-gerik atau gimana? Kita berfokusnya kepada siswa yang misalnya membuat keributan di kelas. Oke. Karena Itu saya tuh. Saya dulu. Itu pengakuan yang Iya. abstrak. Saya akui itu ribut. Aku akui kamu memang Iya. jujur. Itu saya. Jujur ya. Tapi biasanya murid yang begitu yang dikenal guru. Iya benar. Nah, itu dia tadi diawali dari murid yang cari perhatian. Cari perhatian, Cari benar. perhatian, Sebenarnya benar. bukan nakal juga sih. nakal, ya, perhatian. cari perhatian ya. Ya makasih Enggak. Kak. Kurang perhatian ya Pak. Oh iya. Tapi sekarang sudah banyak yang perhatian. Aku akan berikan perhatian. Nanti aku beri ya. Oke. Bisa daftar ke sekolah gimana Kak? Bisa, manusia nggak cukup.
Jadi gimana Kak? 32 orang, 32 anak, masing-masing karakter berbeda. Triknya apa nih? Jadi fokusnya ke anak yang membuat keributan Oke. di kelas. Karena kalau tidak kondusif kita nggak bisa belajar nih. Oh, artinya kepala premannya dulu ditaklukkan gitu ya? Betul sekali. Kepala preman. Iya, preman pelajar gitu kan. Maksudnya yang bikin ribut-ribut lah. Bukan yang malak-malak ya Kak? Bukan. Jangan yang gitu. Enggak. Oke, jadi dilihat dari situ. Nah, inilah jadi yang radar gitu ya, Bu ya. Kira-kira begitu ya, radar. Kalau dia udah aman berarti semua aman gitu ya. Oh. Karena biasanya yang buat keributan tuh dia tuh agak disegani di kelas. Oke. Nggak tahu kenapa, karena apa itu kita nggak tahu. Yang penting kalau kita bilang, Polan, amankan kelas. Siap, Bu. Oh, berarti udah aman lah itu ya. Aman, enak kita belajar. Oke. Oke, dalam hal ini sekarang kan sudah ada kurikulum merdeka. Kalau dulu ada CBSA, Benar. bahkan diplesetkan catat buku sampai habis. Iya. Masa kami dulu banyak nih ya. Ada bahkan terakhir itu banyak. K13 ya? Iya, Oh, K13. iya. Masih sekarang masih digunakan. Nah sekarang kayaknya Masih digunakan? Masih. Masih ya? Masih. Lama juga ya, 10 tahun. Iya. Tapi sekarang aku lebih welcome dengan kurikulum merdeka ini, Oke. karena diberikan kebebasan kepada murid dalam artian bukan bablas ya bebasnya, sembari diberi pendidikan dan guru juga diberi keleluasaan, nggak kesan kayak itu gurunya serem kali kayak gitu, enggak ya kan. Dan dalam hal ini aku sama Pak Dipa dulu, Bang Dipa dulu Ya, lah ya. siap. Ini kan sekolah dasar ya. Iya. Anak usia itu include kita buat dari mulai umur 6 tahun sampai 12 tahun kayak gitu ya kan. Tentu ini dalam masa dari 6 tahun dia beralih dari balita ke masuk usia sekolah 6 tahun dan masa transisi menuju remaja kayak gitu ya. Dan ini dalam menghadapi itu bagaimana trik dalam membangun atau karakter building itu caranya gimana nih? Untuk membangun karakter building pada anak di SD mungkin sedikit mudah kalau Sedikit kita mudah ya? sedikit mudah kalau membangun karakter buildingnya, dengan catatan ya kita sebagai guru zaman now tadi yang harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya sekedar kita mengajar doang, datang diam, anak duduk diam. Nah ini bukan seperti ini. Ini nggak budayanya pendidikan lagi saat ini. Pendidikan sekarang anak-anak yang di dalam otaknya banyak pertanyaan itu yang kita anggap cerdas. Nah, jadi anak-anak yang ribut itu sebenarnya cerdas. Nah, cuman dia perlu pengarahan, perlu pembinaan dari gurunya. Jadi sehingga bisa terkanter bagaimana dia bisa tahu arahnya kemana dia gitu. Jadi di SD sudah bisa kita mengarahkan bakatnya, kreativitasnya. Jadi tidak hanya sebatas belajar di dalam kelas, kita bebas belajar dimanapun. Nah inilah kemenangan kurikulum merdeka. Ya benar. Kita bisa belajar dimanapun, kita bisa belajar di luar kelas, di taman, alam, di gitu ya, taman, gitu ya. dan kita bisa menggunakan fasilitas yang ada, baik itu dari alam, baik dari yang internal, itu apakah pengeras suara kita bisa pakai. Kalau dulu kita hanya datang di kelas, mengajar di kelas tanpa ada media, sekarang kita sudah banyak media InFocus sudah wajib kita pakai. Nah, ini sudah seharusnya, tetapi ya mungkin beberapa dari sekolah-sekolah mungkin belum tersuplai atau terpenuhi semuanya. Ya keterbatasan daerah juga kan mungkin. Nah, tapi itu yang jadi poin pentingnya. Anak-anak di zaman now, guru juga harus zaman now. Tidak bisa lagi anak-anak zaman now ini didatangkan dengan guru-guru yang zaman old. Ini jadi masalah. Karena guru zaman old hanya bisa hadir di tengah anak dan mengajar apa yang dia ingin sampaikan dalam pikirannya. Nah, tetapi kalau guru zaman now ini banyak sensasinya. Nah, dan banyak kreativitasnya. Ada nyanyinya. Nah, ada gerakannya. Iya, di situ saya tertarik ya. Ada banyak sensasinya kata Bang Deva ya. Apakah salah satu dari sensasi itu ada mewajibkan seperti ice breaking maybe? Yes, jelas itu jelas, wajib. Wajib ya. Wajib ada. Wajib sekarang ya. Sekarang Jadi itu jadi hal itu wajib. pagi masuk sekolah ice breaking gitu. enggak. Jadi gimana? gimana? Sebelum mulai Tergantung momennya. Terang momen. Oh gitu, jadi nggak selalu setiap pagi sebelum mulai pelajaran, nggak selalu? Bisa saja di awal, bisa saja setelah belajar, mungkin kita bisa melihat anak kondisi kurang fokus. Ya, kita mainkan ice breaking, lebih fresh, sehingga dia bisa kayak mana fokus sih kembali. caranya ice breaking di kelas itu? Kalau saya ice breaking di lapangan, Kalau ice breaking banyak macamnya. Kalau konsentrasi kepada anak-anak kan kadang-kadang dia kurang konsentrasi gitu. Dicairkan dulu gitu ya. Kita ajarkan tepuknya konsentrasi dimulai. Akhirnya dia fokus sama kita. Kan Ada gitu. dalam bentuk Ada dalam tarian bentuk gitu. tarian, ada Gerakan-gerakan gerakannya gitu kan. Semacam Dan yel-yel.
Oh, yel. Jadi ada bahasanya, ada lagunya bahkan gitu. Aku juga punya temen tuh SD juga seperti Pak Bang Deva dan sering aku lihat dia upload juga ice breaking sama anak-anak SD ini dan asik melihatnya anak-anak juga jadi welcome, rasa tegangnya itu hilang gitu. Jadi tentunya kalau udah gitu kan sesuatu yang kita ibarat ini dalam pikiran positif ya, jangan negatif, sesuatu yang dia yang tegang kan sulit untuk diapain kan gitu. Nah, kalau penetrasinya lah. Iya, gitu kan penetrasinya. Kalau dia sudah fresh kayak gitu ya enak, terus masuknya juga ngalir gitu ya kan. Udah masuk. Oke, apa di SMP juga begitu? Iya, saya termasuk salah satu guru yang suka buat ice breaking. Oh. Jadi setiap saya masuk atau nanti di les ke-5, 6 itu kan udah mulai naik jam 11 kan. Iya, ngantuk gitu ya. Anak udah mulai ngantuk. Jam rawan. Jam-jam rawan, anak udah mulai ibu capek gitu ya kan. Apalagi mungkin dari les pertama sampai les ke-5, ke-4 mungkin mereka nyata. Iya. Mendengarkan ceramah gitu kan. Jadi di saat saya masuk pasti saya buat ice breaking. Nanti contohnya kayak clue-clue gitu misalnya. Anak-anak, hari ini kita main games ya. Cluenya misalnya bumi itu bulat kayak gitu. Jadi mereka terpancing. Iya. Sekitar 10 menitan lah. Nanti baru kita mulai belajar. Apakah hanya dalam bentuk begitu atau ada seperti bentuk tarian gitu dengan muterin Kalau musik? SMP mungkin lebih cocok itu ya. Kalau tarian enggak, tapi kayak gerakan semacam aja. misalnya gerakan ada. semangat pagi gitu Iya, kan. iya. Orang itu bilang pagi Oh, luar iya. biasa, Allahu Akbar. Oh gitu. iya, oke. Jadi adrenalinnya naik ya gitu. Seperti itu. Oke, baik Pan, kita nanti lanjut Iya, lagi lah bener, dulu Kak. dan teman Pro 2 tetap aja bersama Pro 2 RRI Sibolga dan semakin seru bagaimana untuk selanjutnya tentang guru zaman now masih nanti bersama Bang Diva dan Siap. Kak Awa, tetap di Pro 2 teman. Terbaik kamu.
coba kita lanjut lagi masih di segmen spesial Hari Guru. Hari ya. Guru ke-78 ya? 78 Di Indonesia. Nah, konon katanya Kak, ya apa itu? guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Banyak sekali hal yang menjadi tanggung jawab guru. Salah sedikit itu bisa ambiar lah masa depan anak-anak gitu kan. Tapi dengan tanggung jawab sebesar itu, konon katanya lagi nasib guru itu di ujung tanduk lah, yang kurang diperhatikan lah gitu kan. Tapi masih ada saja yang mau jadi guru, kayak Kak Bang Diva sama Kak Awa ini. Sebenarnya jadi guru itu cita-cita dari awal atau kecelakaan atau gimana nih? Bisa jadi kecelakaan memang. Memang betul, bisa jadi kecelakaan. Kecelakaan dalam artian nggak ada alternatif lain apa? Alternatifnya itu ada, tapi di alternatif itu nggak sukses. Alternatifnya ada, tapi di situ nggak sukses. Ternyata panggilannya balik ke sini. Karena kebetulan saya dulu kepinginnya di universitas dan sudah lulus di Andalas, Universitas Kedokteran. Oke. Universitas Kedokteran di Andalas. Ternyata jalan itu nggak dikasih gitu. Kelulusnya di sana sudah ada, tapi proses untuk mencari di sana nggak ada. Akhirnya ya kembali ke terpanggil untuk yang mudah aja. Berarti kita dulu bicaranya mudah. Iya, iya. Jadi kuliah guru itu mudah. Mudah. Susah. Iya. Masuklah ke situ yang mudah aja kalau gitu. Ternyata sampai di dalam lebih berat. Lebih berat ternyata. Tapi ini intinya sama-sama pelayanan ini sebenarnya. Sebenarnya sama-sama pelayanan, tapi lebih berat karena kita langsung membentuk karakter bangsa. Betul, Karena ini yang jadi masalahnya. Ketika jadi ada kesilapan, ada kekeliruan, kita karena guru biasanya egonya terlalu tinggi biasanya. Itu kita harus kita akui kan. Karena guru merasa dia digugu dan ditiru dan dia yang paling benar. Nah, ini terjadi. Nah, di masa-masa aku juga anak guru. Nah, di masa-masa dan Guru apa? Guru di sekolah SDRK dulu. Jadi kalau udah apalagi yang namanya anak guru biasanya agak disiplinnya lebih ketat gitu kan. Disiplin kali pun. Disiplin kali kan gitu. Jadi agak berat ini gitu menghadapinya. Jadi kita guru ini pun kalau mengikuti proses zaman all ini yang jadi masalah. Proses zaman all guru itu datang guru diam duduk, tidak bisa tegang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya pulang ayan ya. Pulang pun udah pusing. Yang kita sanksikan dia mau ke kamar mandi pun nggak berani. Nah ini yang jadi masalah. Ini. Dan dulu sering terjadi. Anak sekolah dasar akhirnya imamnya ngompol di Iya. Nah ini yang jadi bahaya. Di situ kita sudah menghukum mental anak secara tidak langsung. Kita sudah menghardik mentalnya. Dia ekspresi dia untuk mengeluarkan pendapat pun ditahan gitu kan. Nah kita nggak bisa lagi seperti itu. Sekarang sudah beda zaman. Anak bebas berkreasi dengan kategori ada batasan-batasan. Kan gitu. Ada batasan-batasannya. Jadi guru-guru yang zaman all juga kami yang zaman now ini bukan berarti kami hebat, tidak. Tetapi kami mau kita sama-sama hebat. Nah, gitu arahnya ke situ. Kita sama-sama hebat. Mari yang karena tujuannya sama. Iya, tujuannya sama. Cerdaskan anak bangsa. Mari sama-sama kita pelan-pelan yang belum pernah megang laptop, mari sama-sama ngidupkan, pencet tombol saja pun jadi. Pencet saja yang penting bisa hidup aja dulu. Tahu dia, oh ini ternyata power, kan gitu. Dulunya dia nggak ngerti gimana menghidupkan aja, apa sih ini kan gitu. Guru zaman all apalagi, apa sih ini? Apalagi untuk bagaimana mengerjakan di dalam laptop tersebut. Sekarang sudah menjadi kewajiban. Nah, tidak bisa lagi kita tertinggal dengan hal itu. Apalagi media yang digunakan sekarang sudah sangat banyak. Ada lagi VR. VR ini lebih seru. Ini biasanya digunakan di SMA dan SMK. VR ini lebih asik gitu. Jadi guru-guru zaman all bukan kami merasa kami yang paling hebat, kami yang paling benar, tidak. Tapi kami berusaha bagaimana kita sama-sama istilah kasar, istilah bahasa halusnya, ayo sama-sama kita gendong yang tua untuk bisa ikut sama-sama dengan perkembangan zaman ini. Bukan kita tinggalkan gitu. Mungkin ke situ arahnya. Kak Awa, kakak kecelakaan kayak mana jadi guru ini? Kecelakaannya Atau memang dari awal memang niat jadi guru nih? Cita-citanya sebenarnya pengen jadi ini ya, peneliti. Peneliti apa nih? Peneliti bidang sosial. Karena basicnya dari sana, sarjana sosial. Berarti kalau peneliti bidang sosial berhadapan dengan masyarakat. Tapi karena tidak rezeki di sana, ya kan? Tesnya di sini jebol ya udah, alhamdulillah ambil aja lah. Dan akhirnya menyukai jadi guru, Kak? Enjoy sekarang? Enjoy, alhamdulillah. Setelah dinikmatin ternyata enak jadi guru.
Enaknya? Enaknya itu mungkin awal-awalnya susah ya kan, karena kan kita biasanya sama orang dewasa berbaurunya di lapangan. Ini kita sama anak yang usianya 11, 12, 13 tahun, 14, 15, 16. Mereka masih kalau ngomong sama kita kadang nyambung kadang enggak ya kan. Betul itu. Oke. Ditanya A jawabnya Jet. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya juga sama kayak kakak. Saya anak guru juga. Itu dia. Saya anak guru juga lah biar sama. Biar sama aja ya kan. Rasa beda loh. Biar satu frekuensi. Ini bukan membanggakan anak guru ya, ya bukan membanggakan anak guru, tapi memang kita dari kecil sudah Dibanggakan nggak apa-apa juga kan. Setiap orang punya hak untuk membanggakan. Ya, aku bangga jadi anak guru. Iya. Karena dari kecil kami sudah diajarkan disiplin. Iya, Tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dalam artian untuk arah yang baik. Iya. Dan ketika pun kita dulu ya dihukum sama guru dan kita orang tua tahu, kita malah ikut dimarahi. Iya, betul. Nah. Betul sekali. Iya. Kalau sekarang Sekarang itu nggak semua. dimarahi guru pulang. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, gimana itu? Ah, iya, Fenomenanya gimana ini? Fenomena ini jadi masalah saat ini. Betul sekali itu. Di dunia pendidikan saat ini dimarahi guru ini jadi masalah besar, Bang. Iya. Padahal tak, guru tersebut hanya menyentuh. Ya. Nah, hanya menyentuh. Mungkin hanya diginikan pipinya. Bilanglah cubit, Bang. Iya. Cubit pun bahkan cubit sayang. Iya. Tidak berbekas. Sampai di rumah terjadi, "Mak, ini mak dicubit guru sampai biru." Padahal tidak biru. Ditambahi lagi. Iya. Nah, Padahal dulu nyata kita lebih biru. lebih lagi. biru lagi. Memang Patah biru. Tahu dah. Sampai patah itu. Iya, Ini. sakit benar. Benar, ini yang Malah jadi kita masalah. takut mengadu pada orang tua. Wih, betul sekali. Kalau yang sekarang anak-anak Benar. makin merajalela, makin Akhirnya senang. gimana, Bang? Pada saat dia lapor, Nah, ini yang jadi bahan daripada anak tersebut untuk menghancurkan guru juga. Ya. Jadi orang tuanya terhasut. Nah, jadi kami pun berharap sama orang tua anak-anak harus dapat memahami, guru tidak ada pembunuh di sekolah. Ya. Kan gitu. Benar. Guru bukan pembunuh. ini demonstrasi atau enggak, turunkan harga minyak. Oh iya. Guru bukan penyiksa, guru bukan pelaku tindak kejahatan. Ya, Tetapi benar. guru adalah pencetak generasi bangsa yang tujuannya baik, Ya. gitu. Benar. Dan tidak ada yang niatnya buruk di situ. Itu harus kita pahami. Jadi kepada orang tua kami harapkan seperti itu juga. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pernah sesalkan terjadi, hanya disentuh gurunya sampai rumah sudah biru, dilaporkan biru, padahal tidak ada. Gurunya di sekolah belum ada kejadian, bentuk warna itu belum ada, bekas pun tidak ada. Tapi sudah pulang biru, sampaikan ke sekolah, ini anak saya biru dicubit sama gurunya. Nah, ini yang belajarnya lucu kita rasa. Padahal kita dulu takut. Padahal ya. kita dulu takut untuk Iya. menyampaikan Iya, sama orang tua. benar. Karena bakal apa? Ditambahi. Nah, sekarang bukan ditambahi, cari peluang. Nah, itu dia. Jadi Itu cari dia. peluang. Itu juga salah satu bentuk tantangan guru zaman Iya, Tantangan now. guru zaman now ini. Benar sekali. Maka Bagaimana menghadapi orang tua ya. guru zaman now sekarang lebih banyak hukumannya tidak menyentuh fisik. Ini perbedaan. Kalau zaman all memang dulu kita akui mungkin semua kita merasakan. Zaman all rata-rata pakai roll. Ya. Rata-rata Penghapus pakai papan penghapus tulis. papan tulis. Oh, itu sakit sekali. Penghapusnya kayu pula lagi kan. Nah, kalau zaman now mungkin kita harus bisa mengurangi itu. Dan kita arahkan hukumannya ke arah yang mungkin membentuk kepribadian. Nah, itu mungkin yang kita arahkan. Karena kalau sekarang sangat-sangat sensitif. Iya. Walaupun di secara undang-undang perlindungan guru ada. Oke. Ada, tetapi realitanya sampai kantor polisi gurunya yang disalahkan. Iya. Nah, Banyak itu kejadian. Banyak kejadian seperti ini. Nah, ini yang kami harapkan Iya. kepada masyarakat. Apa Iya. itu karena mungkin ini pengaruh dari perkembangan keterbukaan teknologi yang semakin canggih Mungkin bisa ya. jadi hampir 100% mungkin ke sana. Iya. Karena Dan mudah diakses. Anda mudah diakses. Semua orang jadi pengacara gitu kan. Ya. Pengangguran banyak Pengaruh acara. banyak Ya, acara. semua orang jadi wartawan. Benar. Karena keterbukaan informasi. Keterbukaan itu kan. Tapi informasi. mestinya ya kan, guru itu sama orang tua dan begitu sebaliknya orang tua bersama guru, baiknya itu Kolaborasi. ya kan. Ya. Di sekolah itu anaknya guru, Iya. di rumah baru kita yang melanjutkan. Iya. pengajaran. Benar. Jadi bersama-sama, bukan berarti urusan untuk sekolah yang wajar telah dilakukan oleh guru, orang tua ikut campur. Mestinya ditanya ada apa, kenapa anak begitu, bukan langsung gujuk-gujuk langsung ngelapor. Nggak tabayun gitu ya. Nah, Ya, tidak ada tanya dulu. Iya, benar sekali. Jadi nggak ada cek recek dulu, langsung anaknya 100% dipercaya gitu. Iya, padahal belum tentu kebenarannya. Belum tentu ada kebenarannya. Bener nggak, Kapan?
menghadapi anak di sekolah pernah nggak ngalamin kayak gitu Pak? Wah, sering sekali. Sering ya? Sering. aku mikirnya sebenarnya kalau jadi guru ya aku bukan guru formal tapi aku buka privat di rumah kan. Oh gitu. Buka bimbel gitu. Maksudnya bimbel ecek-ecek lah untuk anak-anak pasar belakang yang mau belajar datang ke rumah itu. Sebelum saya sibuk-sibuknya gitu kan. Itu memang berarti sifatnya amal gitu ya. Amal jariah. Bener gak? Sifatnya amal karena memang untuk pendidikan ini kan apa ya kita nggak bisa hitung-hitungan juga kan. Benar. Kedua itu saya juga orangnya kan suka interaksi sosial gitu kan. Jadi pas jumpa sama anak-anak yang anak bandel gitu kan. Pada saat diajarin ternyata dia memang mentok di pelajaran kognitif ini yang matematika lah, IPA gitu kan. Tapi di seni oke. Iya benar. Ya. Jadi saya pikirkan gimana nih sekarang cara guru itu membedakan antara murid dengan bakatnya dan peraturan sekolah yang punya punya ekspektasi nilai-nilai kognitif yang harus terpenuhi. Sementara anak-anak itu memang nggak bisa ikutin. Gimana nih melihat ini? Kalau melihatnya itu sebenarnya memang peraturan dari atau instruksi dari pemerintah tidak ada diwajibkan anak harus pandai matematika. Nah, anak harus pandai bahasa Inggris. Enggak. Sebenarnya kalau kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka ini kita lebih mengembangkan kemana bakat dia. Nah, cuman ini tadi sosialisasi ini belum seutuhnya sampai. Jadi kurikulum Merdeka ini ada juga kelemahan-kelemahannya karena belum seluruhnya sampai sama guru-guru di setiap penjuru daerah, kan itu. Dan satu, di kurikulum Merdeka ini membutuhkan IT tingkat tinggi. Nah, banyak guru yang masih ketinggalan di situ. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau untuk mengidentifikasi siswa yang seperti itu, guru punya bahan tersendiri. Guru punya penilaian sendiri, ada observasinya. Kemudian dari nilainya dia lihat mungkin di bahasa Indonesia dia lemah, tetapi di matematika yang bersifat eksakta dia mungkin lebih baik. Nah, kita bisa bangun di situ. Kita bisa bangun pelan-pelan. Nah, tidak wajib anak itu nilainya lebih dari 9, cukup saja bersyukur. Kan gitu. Tetapi dia punya kualitas di lain yang melebihi ekspektasi. Kan gitu. Melebihi dari standar. Bisa dapatnya bahkan nilai 100. Nah, ini yang harus kita pertajam gitu. Karena banyak ilmuwan yang seperti itu, termasuk Albert Einstein kan gitu. Tidak, dia bukan yang lain dianggap dia orang gila, tetapi ketika dia eksak dia dianggap orang jenius kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang arah ke sini. Nah, negara kita sebenarnya sudah menuju ke arah ke situ. Walaupun ini terlambat. Nah, tapi nggak ada kata terlambat lah untuk daripada tidak sama sekali daripada tidak sama sekali. Cuman yang kami harapkan dari pemerintah ya pembenahan di gurunya. Nah, dan ini memang sudah terjadi. Dari segi mana nih, Bang? Gaji kah? Kalau gaji mungkin itu nantilah. Nah, ya mudah-mudahan pemerintah mendengar lah. Mungkin sampai ke pusat ini. Saya juga termasuk orang yang concern masalah gaji loh, Kak. Karena adik saya itu guru kan. Luar biasa honornya. Kalau gaji guru kalau bicara gaji guru mungkin sudah paham semuanya. Maka guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa karena jasanya memang nggak ada dibayar. Kan gitu. Besok dinyanyikan itu, Bang. Besok dinyanyikan. Dan itu sering dinyanyikan kan itu kan. Memang nggak ada lagu aja lah itu ya. Jadi lagu aja, sebatas lagu. Kalau itu sudah paham. Setiap orang yang sudah siap jadi guru, maka mentalnya udah siap untuk itu. Kan gitu. Nah, itu udah jelas. Di dunia ini, di Indonesia lah. Kalau dunia mungkin berbeda. Malaysia saja tingkatnya lebih besar. Nah, di situ masalahnya mungkin bukan hanya di situ ya. Kalau kita jadi guru ya harus bisa memahami bagaimana karakter siswa. Itu yang jadi intinya. Itu yang jadi pahaman pertama. Karena itu dia tuntutan kurikulum. Karena tuntutan kurikulum itu membuat guru lebih kreatif. Lebih mandiri dalam mengajar gitu ya. Metodenya harus berbeda. Bervariasi. Jadi tidak monoton seperti dahulu kala gitu. Ini makin menarik ya, Kak. Semakin menarik sebenarnya, dan demikian juga semakin menipis waktu kita. Kamu habis aja. Udah nggak terasa ya. Aku nggak sampai sore aja lah kita. Sore pun jadi. Ini yang seru ini. Terkait dengan kurikulum Merdeka ini berasa lebih dirasakan asik sama guru zaman now atau gimana?
Kalau secara sistem Terapannya kapan terapannya, kurikulum Merdeka ini asik, administrasinya megap. Secara penerapannya asik, tapi administrasi ternyata lebih berat. Dalam hal apa ini? Kenapa dibilang begitu, Bang? Karena banyak aturan-aturan dalam administrasinya. Terikat dia. Laporan-laporan tiap bulan. Bahkan bukan tiap bulan, tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu. Per hari kita harus punya laporannya. Sama kita. Sama. Jadi sekarang makin berat kami merasakan itu sama. Dan harusnya kan guru kan sudah fokus nih cari materi, cari metode gitu kan. Maunya urusan administrasi jangan dibebankan lagi ya. Harapan kita kan di situ. Kalau masalah Tolonglah ya Pak. Siapapun Bapak yang punya kebijakan lah. Kalau bisa punya administrasi Pak selembar aja. Ringankan lagi. Jangan merangkap TU. Iya. Karena guru pun pada yang merangkap TU. Ada. Banyak guru merangkap. Salam sentosa lah. Selamat lah kita. Jadi nggak bisa concern dalam menjalankan apa itu ya. Yang Sambil dia ngajar sambil ngisi. Iya. Ada udah lari aja. Aduh, gimana ini? Tapi itu mungkin karena kurangnya ya tenaga guru ya. Sebenarnya bukan kurang tenaga, memang tuntutan zaman sekarang. Zaman now memang sedikit berat di administrasi. Kalau untuk di pelaksanaan lebih ringan. Tapi kita kan mau memikirkan administrasi jadi stres, bingung apa yang mau disampaikan. Lupa ngajarnya. Bahkan sorry lah, mungkin nggak mau jadi masuk kelas gara-gara nguber laporan kan. Laporan tadi. Kasihan lah anak muridnya gitu kan. Yang harusnya tadi kita mau menghidupkan Infokus salah pencet laptop ini kan. Karena kita konsennya terganggu kan. Jadi terbagi-bagi. Ada solusi Bang untuk itu? Idenya ada nggak untuk solusi? Sebenarnya bisa, tergantung daerahnya. Kalau daerahnya tidak begitu memaksakan hal itu bisa. Dan kita kan punya kebijakan di daerah sebenarnya. Yang jelas tujuannya sama dengan yang di pusat, tetapi kita kesempit lah dia. Jadi nggak usah gitu luas sekali. Kita berdayakan aja yang ada. Selembar aja lah RPP, jangan sampai berlembar-lembar. Itu bukan karena malas mengisi laporan kan? Karena memang di dalam selembar itu sudah kita laksanakan. Sudah kita laksanakan sebenarnya. Cuman perlu penjabaran. Nah ini yang kadang jadi masalah di guru. Bahkan banyak guru yang mengeluarkan koceknya untuk menyiapkan administrasi. Nah ini yang jadi kendala. Sudahlah gaji. Tak seberapa. Keluarkan lagi untuk administrasi. Ini yang membuat kita apa? Maka kami juga dari Ikatan Guru Indonesia kemarin pernah bermohon sama Pak Wali bagaimana supaya kesejahteraan guru agak dibantu. Mudah-mudahan ada pertimbangan ya. Ada pertimbangan. Kemarin sampaikan. Tapi itu dia memang guru zaman sekarang ini dituntut untuk menjadi kreatif dan multitasking. Multitasking, multi segalanya lah Kak. Yes. Tapi jangan multi pikiran ini lebih apa ya, mau enak tapi kerja nggak mau kan kayak gitu ya. Karena guru di sini sangat spesial, mereka dituntut untuk membentuk karakter generasi bangsa. Tugas dari guru ini, tapi tentunya berkolaborasi dengan orang tua menuju generasi emas ya. 2045. 2045. 2 tahun lagi Kak. Cepat kali. 2045 ya. Itu dia. Generasi emas gitu. Apakah nanti diemaskan aja gitu kan? Habis itu digade. Kalau itu bisa masuk Pegadaian. Kalau diemaskan aja. Itu. Tapi yang pasti banyak lah sebenarnya tantangan dari guru zaman now masa kini, guru masa kini ya. Karena banyak bentuk sifat dan karakter yang dihadapi tiap siswanya, apalagi dalam hal untuk membangun generasi yang baik ya tentunya. Mungkin ini sebagai close statement kita ya, silakan masing-masing kita beri waktu 1 menit. Silakan. Ya. Kalau saya kalau berharap close statement ya, kalau bisa semua anak-anak itu jadi guru lah. Nah itu. Karena negara yang maju dipenuhi oleh guru. Gitu ya. Karena Jepang bisa bangkit kembali karena guru. Karena guru ya. Hidup guru. Nah, itu saya rasa itu. Kalau gajinya naik, kayaknya banyak yang mau tuh. Dan mudah-mudahan naik. Iya. Kesejahteraannya lebih Kesejahteraan, iya. Kadang kan ada loh guru yang pakai sepeda sama zaman orang tua aku lebih sejahtera jauh guru sekarang dari jauh. Kalau itu jauh. Secara nominal mungkin jauh Kak, tapi keadaan kayaknya sama aja. Kan dulu dengan gaji yang segitu mungkin bisa kebutuhan tercukupi. Sekarang agak mahal semua. Sebenarnya kalau untuk yang dikategorikan di pemerintahan aman, tapi kalau yang honor yang kita jadikan, honor lama-lama jadi horor ya. Honor pun terakhir horor dia sendiri takut nengok dirinya.
gimana ke depannya ini? Gimana gitu kan? Karena masih ada yang mencapai di 500 ke bawah. Masih ada 500 ke bawah honor-honor guru yang ini. Ini yang jadi masalah. Dan ini yang kita pernah coba bangun dengan Pak Wali. Bagaimana caranya agar mereka juga bisa merasakan setidaknya layak lah Pak gitu. Dan itu sudah dipertimbangkan dengan Pak Wali. Oke, kalau Kak Awa gimana? Kalau dari aku, guru itu adalah tugas mulia karena kita itu bermanfaat di dunia hingga akhirat. Amin. Oke. Dunia akhirat ya? Iya, Dunia akhirat tentunya. Iya, Iya. Selamat Guru kan dunia, gitu. selamat akhirat. Selamat akhirat. Ilmu yang bermanfaat kan? Betul sekali karena mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Kak Awa, Bang Diba. Iya, sama-sama. Sering-sering datang ke sini ya. Kalau diundang kami datang ini. Kami asik di sini nih. Iya. Kita punya segmen-segmen lain ya tentang guru. Iya, Promo semoga aja ya. betul. Semoga menjadi seorang guru diva. Iya. Amin. Dan guru yang tetap takwa. Iya. Wah, keren banget. Masuk Baiko. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 2 RRI Sibolga. Bye-bye. Dan bye-bye ya, kita jumpa lain waktu. Tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.